Oke, kali ini kita akan membahas tentang Shop versi 2. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku mau kasih tahu dulu nih ke Tribe Chiefs semua, beda dari Shop yang biasa sama Shop versi 2 apa. Jadi keduanya nih sebenarnya merupakan fitur baru dari kami. Dan bedanya itu kalau di Shop ini benar-benar cuman kayak toko biasa. Jadi ya Anda pasang barang Anda, input barang jualan Anda, terus udah gitu aja. Tapi kalau di Shop versi 2 ini lebih mirip e-commerce, jadi lebih kompleks dan lebih detail lagi, mulai dari sisi buyernya maupun dari sisi Anda sebagai seller. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke fiturnya. Jadi kalau Shop versi 2 ini udah bisa diakses melalui Creator Studio, yang pastinya Anda sudah nggak asing lagi. Dan di dalam Shop versi 2 ini ada 3 fitur, ada Manage Store, Payment to Chief, sama Pixel. Nah, kalau untuk di awal yang aku saranin untuk fokus yaitu di Manage Store sama Payment to Chief-nya. Sekarang kita langsung ke Manage Store aja. Nah, di sini kita udah bisa masukin nama store kita. Jadi kita tuh sebenarnya bisa buat lebih dari satu store. Nanti namanya disesuaikan aja sama nama store Anda gitu. Nah, kemudian di sini kita udah masuk ke shop.rebelio.com, kayak semacam creator studio sendiri untuk si shop ini. Jadi di tab master di sini pertama kita akan ke warehouse dulu. Nah, sebelum kita ke warehouse itu aku ada saran juga untuk Tribe Chief semua. Jadi kalau misalnya di shop di sini benar-benar diikutin kayak step by stepnya dari sini. Jadi kayak urut dari master ke warehouse, ke produk, ke specification, terus ke produk, habis itu ke CMS, baru ke transaction. Nah, jadi pertama kita langsung aja ke warehouse. Nah, kalau di warehouse ini sebenarnya fungsinya cukup self-explanatory, yaitu Anda bisa nambahin dalam tanda kutip gudang atau tempat di mana nantinya barang Anda akan dikirimkan gitu. Jadi kayak misalnya mau kirim dari Jakarta, berarti nanti masukin alamat gudang Anda atau toko Anda di sini gitu. Ini Anda bisa tambahin lebih dari satu warehouse. Sekarang aku mau coba tambahin, misalnya dari Tribelio or the Tribelio shop, address-nya terus provinsinya bisa disesuaikan. Nah, ini tinggal langsung di save aja. Nah, begitu udah di save, udah langsung masuk ke daftar warehouse. Jadi cukup simpel ya kalau untuk warehouse. Intinya tempat barang Anda nanti, barang jualan Anda nanti akan dikirimkan dari mana, itu nanti bisa ditambah di warehouse. Nah, selanjutnya kita langsung ke produk kategori. Jadi di sini kalau produk kategori itu Anda bisa masukin kategori berbagai produk gitu. Jadi kayak misalnya Anda mau jualan gak cuma jualan satu barang aja di dalam, satu jenis barang aja di dalam Tribe, tapi juga misalnya jualan kayak di sini kami Tribelio jualan CD juga, jualan t-shirt, sama jualan buku, dan itu adalah 3 jenis barang yang berbeda. Sekarang aku mau nambah barang lagi, itu misalnya tote bag. Nah, kalau untuk nambahin jangan diketik dulu nama jenis barangnya, tapi dipilih dulu non, terus nanti baru ditambahin namanya. Nah, terus nanti di sini bisa langsung masukin gambar si barangnya, yaitu dengan ukuran di kanan ini 500 pixel kali 500 pixel. Nah, misalnya aku mau masukin input barangnya ini misalnya.
Nah ini nanti tinggal di crop aja sesuai sama fotonya. Kemudian di save. Dia udah langsung masuk ke kategori produk. Jadi kayak tadi di awal cuma ada 3 kategori produk, sekarang ada kategori baru yaitu ada tote bag. Nah setelah ke produk kategori langsung ke specification. Nah kalau di specification ini cukup self-explanatory juga sih. Jadi intinya adalah spesifikasi dari produk, kayak misalnya ada t-shirt, terus di sini kami input size t-shirtnya, detail tentang t-shirtnya, spesifikasinya ada di sini. Nah ini bisa di add specification, misalnya tote bag hitam. Nah terus nanti ini bisa juga diedit kalau misalnya mau diubah tote bag hitam, terus nanti misalnya mau ditambahin ukurannya misalnya 40 kali 60 gitu. Jadi yang Anda udah input itu bisa diedit lagi. Nah terus setelah sudah diedit, sekarang bisa langsung ke produknya. Ini adalah the actual produk atau kayak produk inti produk yang dijualnya gitu. Kalau tadi kan kategorinya kayak payungnya, nah ini produk yang dijualnya. Dan seperti yang tadi udah dilihat juga di produk kategori, kami jual ada 3 kategori, terus tote bag menjadi kategori baru. Terus di sini ada macam-macamnya nih, kayak misalnya t-shirt, ada t-shirt apa aja. Ini ada semua listnya nanti di sini. Terus CD-nya itu apa, bukunya itu apa, dan ini juga bisa dilihat di tabelnya mulai dari nama produknya, statusnya, terus kategori produknya, itu semua ada di sini. Nah ini kalau di produk kategori kayak gini, jadi ada tinggal masukin kategori produknya, tote bag, terus nama tote bagnya, nama produknya apa, habis itu beratnya, terus conditionnya, dan di sini juga ada description produknya. Dan jangan lupa juga di bagian SKU auto generate ini di unchecklist, karena kalau di checklist dia suka error. Terus ini bisa langsung upload gambar dari produknya atau foto dari produknya, bisa sama kategori tadi atau bisa beda, itu bebas aja sih. Aku mau samain aja. Specification ini bisa ditambahin, jadi kayak specificationnya apa aja itu bisa ditambahin, dan tadi aku udah nambahin ini, aku klik ini terus kemudian langsung klik add untuk nambahin gitu. Nah nanti langsung dia ada di daftar specification, spesifikasi produknya. Kemudian kalau misalnya specification udah, yang atribut ini juga dia kurang lebih sama, jadi bisa di-ignore aja, terus langsung klik save. Oke, nah di sini kita tambahin produknya. Jadi di sini ada semua informasi tentang produk, dari statusnya, produk kategori, tipe, berat, description, semuanya ada di sini. Nah, kalau misalnya Anda lihat di sini statusnya masih nonaktif, ini artinya produknya udah ditambahin ke shopnya, tapi masih ke back end shopnya, jadi belum ditampilin atau belum siap dijual. Nah, untuk supaya dia jadi siap dijual, itu bisa klik activate di kanan. Nah, kita harus tambahin dulu nih, sebelum klik activate, ternyata kita harus tambahin dulu, jadi harga di warehouse-nya, kalau di warehouse yang satu harganya berapa, di warehouse kedua harganya berapa, terus di save. Nah kemudian untuk price-nya juga, ini stok warehouse-nya, terus di harganya juga misalnya kayak ada
harganya udah diupload semua. Jadi bisa dilihat ya di sini harganya udah diupdate, stoknya pun juga di warehouse-nya udah diupdate, specification-nya udah, image-nya udah, dan ini bisa langsung tinggal klik activate. Nah, setelah produknya udah sukses diaktifasi, kita bisa langsung pindah ke tab selanjutnya, yaitu CMS. Nah, kalau di CMS ini intinya cuma ada dua, yaitu pertama untuk menampilkan produk yang tadi udah diaktifasi supaya siap dijual di dalam Thrive, atau yang kedua itu untuk menandakan produk yang udah dijual kalau lagi on sale. Jadi kurang lebih best sale itu sama seperti fitur sale di e-commerce gitu. Nah, sekarang kita ke home Thrive dulu. Kita bisa langsung nambahin produknya. Jadi pertama pilih dulu nama produknya, cari, kemudian add. Nah, di sini bisa dilihat dia udah tambah, udah berhasil ditambah ke dalam list produk yang ditampilkan di dalam Thrive. Setelah itu langsung klik save. Nah, setelah ini seharusnya nanti produknya ada muncul di dalam Thrive. Kemudian kita langsung ke best sale. Nah, kalau di best sale seperti yang tadi saya bilang, ini untuk menambahkan tanda bahwa produk ini lagi on sale. Nah, kalau di sini kita langsung tambahin produknya dan langsung klik save. Nah, ini best sale udah modified. Oh ya, tambahan juga, jadi kalau best sale ini juga bukan selain produknya misalnya lagi on sale, tapi juga bisa kategori keduanya adalah bahwa ini produk yang good deal banget nih, ini best seller atau best product dari kita, itu nanti dia bisa ditandain produknya yang mana di sini. Oke, setelah CMS kita move ke transaction. Jadi kalau transaction ada dua tab, yaitu order sama invoice. Nah, kalau di order di sini bisa dilihat ada 4 kotak, itu sesuai kategorinya sama status orderannya masing-masing. Jadi jumlah orderannya itu adalah 33. Terus yang waiting, ini maksudnya waiting payment dan waiting confirmation, itu ada 4. Terus di sini nanti proses mana barang yang udah dikirim akan masuk ke tab proses. Terus kalau done itu mana barang yang sudah selesai atau artinya sudah diterima sama pembeli. Nah, nanti mau lihat klik order, nanti juga bisa di filter, jadi mau status mau yang orderan yang statusnya apa, terus nanti ditampilin datanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, nah di sini semua ada data orderan. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya udah sort, jadi klik order, terus di semua data calon pembeli. Nah, untuk lihat datanya lebih lanjut, nanti kita akan klik action di sini. Kita klik, oke. Dan di sini ada semua datanya. Jadi mulai dari status pembeliannya, order, shipping total, kurang lebih sama kayak yang di tabel tadi. Terus di sini juga ada invoice-nya. Terus ada juga kontak si pembelinya. Jadi misalnya kalau statusnya expired, Anda bisa follow up, tanya langsung sama pembelinya. Kemudian ada juga payment. Nah, di sini paymentnya nggak ada karena si pembeli tidak melakukan pembayaran. Tapi kalau nanti pembeli Anda udah melakukan pembayaran, nanti bisa muncul di sini. Linknya di sini history dia order, terus history menunggu payment, abis itu transaksinya expired kapan, itu ada semua di sini. Selanjutnya kita bisa ke invoice. Kalau invoice di sini umumnya untuk lebih kelola invoice-nya aja sih, dan kali aja misalnya perusahaan atau bisnis Anda membutuhkan invoice, ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau untuk invoice, saya juga mau klik kotak yang pertama untuk lihat semua list invoice yang ada. Dan di sini bisa dilihat, jadi ada invoice code, statusnya expired, lagi-lagi karena si calon pembeli nggak melakukan pembayaran.
terus ada total invoice, ada tanggal, dan ini bisa di klik action. Klik action nanti ada si data pembelinya, sama juga ada data produk, spesifikasinya yang dia order itu apa, itu ada di sini. Terus dari data produk, terus shipping, misalnya dia memilih dengan menggunakan kurir apa, dan juga ada history-nya jadi kurang lebih sama kayak tanggal dia order, terus tanggal Tribelio-nya menunggu pembayaran dari dia, expired-nya itu nanti ada semua datanya di sini. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial fitur Shop versi 2. Tentunya jauh lebih lengkap dan lebih lengkap dan lebih detail lagi daripada Shop versi 1. Dan semoga tutorial ini bisa membantu Type Chiefs yang kesulitan mengoperasikan fitur Shop versi 2. Oke, see you.